Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 165. Oke lah, gak usah banyak ming-mong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat serangan seni ilahi kesempurnaan agung dari cahaya bunga mandala pemusnahan yang Mu-Chen layangkan, semua jelas mengetahui apabila serangan itu bisa membuat orang yang bahkan berada di tingkat ke-6 musnah sekejap. Dari kejauhan, Liu Qing bahkan tidak menyangka jika pemuda bernama Mu-Chen akan memiliki semangat juang yang begitu menakutkan hingga mengguncang tempat ini. Dengan bantuan seni ilahi tingkat kesempurnaan, pemuda itu pasti akan lebih mudah untuk mengalahkan seorang Liu Qing. Pandangan mata Liu Qing pada Mu-Chen mulai berubah dan dia menganggap jika pemuda bernama Mu-Chen memang memiliki keterampilan. Meskipun tetua Tian Kue mengakui kekuatan Mu-Chen, dirinya jelas tidak perlu panik karena dia tahu jika Liu Qing juga sudah menguasai teknik ilahi yang sempurna. Di sisi lain, Liu Qing yang melihat teknik serangan Mu-Chen mulai merasakan sedikit merinding, namun dirinya memutuskan untuk segera mengepalkan tinjunya hingga sebuah bayangan mulai berterbangan dan membentuk sebuah segel-segel tangan kuno. Ketika segel tangan kuno ini terbuka, sebuah cahaya api merah menyala mulai muncul dari burung pipit api 9 nether yang ada di bawah tubuhnya. Dalam waktu beberapa detik saja, sebuah simbol bola api yang sangat besar mulai terlihat menyala hingga menyerupai matahari. Namun para pasukan alam Daluo bisa merasakan jika bola api milik Liu Qing jauh lebih berbahaya daripada serangan milik Mu-Chen. Liu Qing mulai menatap pada bola api itu dengan seksama, dan bola api berwarna merah seperti matahari ini memiliki simbol-simbol kuno yang cukup banyak. Dia mulai mengangkat bola itu dan berkata, teknik ilahi api surgawi, mutiara ilahi api yang agung. Tak lama kedua serangan saling bertemu di udara sehingga membuat ledakan yang sangat dahsyat tak mampu dihindari. Tabrakan dari kedua energi ini membuat seluruh tubuh abadi matahari agung milik Mu-Chen mulai meredup. Bahkan tubuh Dharma Karya tertinggi ini dipaksa untuk mundur selangkah demi selangkah, dan keadaannya juga tidak jauh berbeda pada seorang Liu Qing. Pedang bulu merah yang ada di sayap bulu api 9 nether perlahan juga mulai hancur. Setelah ledakan mereda, Liu Qing mulai melayangkan tatapan mata yang menyala ke arah Mu-Chen. Dengan cepat dirinya mulai membawa api yang terus berkobar untuk maju ke tempat dari tubuh abadi matahari agung berada. Melihat serangan yang datang, Mu-Chen tidak menunjukkan niat untuk mundur. Justru dirinya mulai melayangkan serangan ke arah api yang ada menggunakan telapak tangan emas miliknya. Tabrakan ini pun kembali terjadi dan mulai membuat burung pipit api 9 nether merasakan getaran yang cukup hebat. Melihat jika tabrakan yang ada masih tidak memiliki ujung, Liu Qing memutuskan untuk segera terbang dan menyerang Mu-Chen secara langsung. Dirinya yakin dengan serangan ini menggunakan wujud aslinya, maka Mu-Chen tidak akan pernah bisa mengambil tindakan untuk bertahan. Dari kejauhan, Mu-Chen bisa melihat jika pemuda itu sudah terbang ke arahnya dengan sangat cepat, dan Mu-Chen pun segera mengambil inisiatif untuk keluar dari jangkauan tubuh abadi matahari agung. Liu Qing yang menyadari tindakan Mu-Chen mulai mempercepat laju terbangnya. Mu-Chen yang melihat hal seperti itu mulai tersenyum penuh dengan misterius. Dirinya juga mulai membentuk segel yang kemudian membuat teriakan burung phoenix mulai terdengar begitu keras. Sepasang sayap phoenix dengan nyala api berwarna ungu keemasan mulai terlihat dari balik punggung Mu-Chen. Menyaksikan adegan seperti itu, tetua Tian Kue muncul di hadapan Mu-Chen bak hantu dan dia berkata, ini adalah aura phoenix sejati. Mu-Chen yang menyadari sang tetua berada di hadapannya mulai berpikir jika pria ini pasti ingin berencana mengambil tindakan sendiri karena melihat jika situasinya tidak baik. Ketika Mu-Chen ingin bertanya, sosok Mandala dan juga ketika Kaisar Alam Daluo telah muncul menatap tajam ke arah tetua Tian Kue, Mandala dengan cepat langsung mengingatkan, tetua Tian Kue, di sini kau adalah tamu. Jangan harap bisa bertindak sesuka hatimu. Tetua Tian Kue yang menyadari kemarahan Mandala buru-buru menjawab, kali ini aku yang sudah melampaui batas. Aku mengakui jika Mu-Chen
memang tampil sangat baik dan layak menjadi nomor 1 di antara para generasi muda. Muchen yang mendengarkan kata-kata seperti itu jelas sangat terkejut dan dirinya tidak menyangka apabila tetua Tian Kue akan mengalah dengan cepat. Namun hal ini cukup memberinya keuntungan, karena untuk mengalahkan Liu Qing pasti juga akan menguras banyak tenaganya. Bahkan pertarungan yang terus berlanjut bisa memicu kehancuran dari kedua belah pihak. Tak lama kemudian tetua Tian Kue mulai bertanya pada Muchen, "Dari manakah kau mendapatkan aura Phoenix sejati di dalam tubuhmu?" Muchen mendengarkan hal seperti ini jelas terkejut karena dirinya tidak merasakan adanya aura Phoenix sejati yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan semua lawan sebelumnya juga tidak merasakan tekanan dari hewan itu. Namun Muchen tetap menjelaskan jika kekuatan itu adalah kekuatan yang berasal dari tubuh naga dan Phoenix yang dia kembangkan di dalam surga naga dan Phoenix. Pada saat itu tetua Tian Kue mulai bertanya bagaimana bisa pemuda ini mendapatkan semua kekuatan tersebut. Bahkan orang dari klan 9 Nether yang dahulu mengikuti kompetisi naga dan Phoenix tidak bisa mendapatkan semuanya. Mandala yang mendengarkan itu segera menjelaskan jika kekuatan ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang telah mendaki tangga ke-10. Mendengarkan kata-kata ini, tetua Tian Kue jelas tidak percaya apabila Muchen memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Jiu Yu yang menyaksikan situasi ini langsung berkata, "Tetua Tian Kue dan juga Liu Qing, bisakah kita melupakan saja semua masalahnya?" Tetua Tian Kue yang mendengarkan permintaan Jiu Yu langsung menjawab, "Kau jelas tahu jika dirimu satu-satunya orang yang memiliki keturunan paling murni di dalam klan 9 Nether kita. Soal hal ini aku tidak bisa memberikan sebuah keputusan. Aku yakin sekali rintangan yang menghalangi kemajuanmu akan disingkirkan oleh klan kita." Setelah selesai mengatakan hal ini, tetua Tian Kue juga mulai menatap tajam ke arah Muchen seakan dia ingin menguliti bocah itu. Di sisi lain Mandala juga mulai paham apabila klan 9 Nether akan membimbing Jiu Yu hingga menjadi seorang penguasa surgawi. Karena keinginan itulah seluruh anggota klan tidak segan untuk menyingkirkan penghalang yang ada. Jiu Yu yang mendengarkan hal itu langsung mengancam, "Jika kau berani bertindak gegabah pada Muchen, jangan salahkan aku jika aku melakukan hal yang sama." Mendengarkan ucapan dari seorang Jiu Yu membuat tetua Tian Kue ingin marah. Namun sebisa mungkin dia menahan amarah tersebut dan dia pun mulai mengalihkan pandangannya pada Muchen dan bertanya tentang tanggapan dari pemuda itu. Muchen pun mulai mengutarakan pemikirannya. Dia tidak keberatan jika harus merelakan hubungan darah ini jika itu lebih baik untuk Jiu Yu. Mendengarkan keputusan Muchen, Jiu Yu jelas marah. Hubungan darah jelas bisa diputuskan, namun hal ini akan membuat tubuh dari Muchen terluka parah. Tetua Tian Kue mulai tersenyum dan mengatakan, "Ini lebih bagus, tapi jika kau bisa meyakinkan klan 9 Nether, maka kalian tidak perlu untuk memutuskan hubungan darah itu." Mendengarkan kata-kata seperti ini jelas Jiu Yu maupun Muchen tidak percaya. Jika meyakinkan pemimpin klan 9 Nether akan semudah yang dikatakan, pasti itu tidak akan pernah membawa bahaya yang besar. Namun apakah sesederhana itu? Tentu saja tidak. Tetua Tian Kue tidak ingin ambil pusing dengan ekspresi kedua dari Jiu Yu dan juga Muchen tersebut. Dia mulai melanjutkan perkataannya. Jika tujuannya memanggil Jiu Yu karena asal mula binatang ilahi akan segera muncul. Jiu Yu yang mendengarkan hal seperti ini langsung merubah ekspresinya menjadi jauh lebih muram. Muchen yang mendengarkan perkataan tetua Tian Kue jelas bingung. Dirinya tidak tahu dengan apa yang dimaksud mengenai asal-usul binatang ilahi. Liu Qing yang melihat kebingungan di wajah dari Muchen mulai menjelaskan jika di zaman dahulu, yaitu zaman kuno, ada sebuah benua super kuat yang disebut sebagai benua binatang ilahi. Di dalam benua itu ada sekitar 7 atau 8 binatang dari 10 binatang ilahi yang telah hidup. Namun setelah kedatangan ras jahat asing, benua itu pun mulai tercerai-berai, tapi masih tetap menjadi salah satu benua super di dalam dunia 1000 besar. Konon sebelum benua itu terpecah, seorang ahli tertinggi memerlukan waktu selama 10 tahun untuk melintas. Muchen yang mendengarkan kata-kata seperti itu mulai jelas terkejut. Dirinya tidak menyangka apabila benua ini terlalu kuat. Dirinya yakin jika di dalam benua tersebut
ada begitu banyak binatang ilahi yang lebih kuat daripada binatang ilahi saat ini. Liu Qing juga menjelaskan, sebab runtuhnya benua itu dikarenakan para ras jahat asing pernah menyatukan kekuatan dari puluhan raja hingga menghasilkan lubang hitam di langit yang bisa melahap benua binatang ilahi sehingga mengakibatkan terjatuhnya banyak binatang ilahi di dalam benua tersebut. Setelah jatuhnya benua binatang ilahi ini, setiap beberapa tahun sekali benua itu akan muncul sehingga banyak tokoh kuat akan mencari harta karun di dalamnya. Jiu Yu pada akhirnya mulai bertanya apa hubungannya antara Mu Chen dengan benua binatang ilahi. Tetua Tian Kue mulai menjelaskan jika di dalam tubuh pemuda yang bernama Mu Chen ini terkandung aura pinik sejati. Jika dia bisa masuk, maka pencarian pinik kuno akan jauh lebih mudah. Tetua Tian Kue juga mulai memperhatikan Mu Chen dan mengatakan, jika kau bisa memasuki benua binatang ilahi itu dan membantu Jiu Yu mendapatkan darah Dewa Phoenix, aku rasa tidak akan ada orang di dalam klan 9 Phoenix yang keberatan dengan hubungan darah kalian. Jiu Yu yang mendengarkan kata-kata seperti ini jelas mengetahui resiko seperti apa yang harus Mu Chen terima apabila masuk ke dalam benua binatang ilahi. Namun Mu Chen yang mendengarkan kata-kata itu tidak merasakan adanya rasa takut sama sekali. Dia justru memiliki begitu banyak semangat untuk membantu Jiu Yu menyelesaikan revolusinya menjadi binatang kuno. Dia jelas menyadari seperti apa bantuan yang telah diberikan Jiu Yu padanya selama ini. Tetua Tian Kue yang mendengarkan ucapan Mu Chen mulai tersenyum singkat, namun dirinya harus tetap mendiskusikan seluruh masalah ini dengan pemimpin klan 9 Nether. Tetua itu juga memberitahu Mu Chen jika sekarang klan mereka memiliki kuota sebanyak 4 orang. Sudah ada 3 posisi yang terisi, salah satunya adalah Jiu Yu. Hanya menyisakan 1 tempat lagi, namun hal ini tergantung kemampuan Mu Chen. Karena sekarang ada 2 orang yang telah memenuhi syarat untuk menempati posisi keempat, yang bahkan kekuatannya jauh di atas seorang Liu Qing. Mu Chen ketika mendengarkan kata-kata seperti itu jelas terkejut. Dia tidak menyangka apabila di dalam klan 9 Nether akan memiliki fondasi yang begitu kuat, dan dirinya mulai berpikir apakah dia bisa mengalahkan orang itu. Walaupun berhasil, dia juga yakin apabila lawan yang dihadapinya di dalam benua binatang ilahi pasti juga akan sangat kuat. Namun Tetua Tian Kue berkata apabila Mu Chen masih memiliki waktu selama 2 bulan untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Jika pemuda itu setuju untuk menempati posisi keempat ini, maka dia bisa pergi ke klan 9 Nether dalam kurun waktu 2 bulan lagi. Setelah mengatakan semua hal itu, Tetua Tian Kue segera mengajak Jiu Yu dan juga Liu Qing meninggalkan tempat ini. Namun sebelum mengikuti Tetua Tian Kue, Jiu Yu kembali menasihati Mu Chen untuk pergi saja dari alam Daluo demi menghindari klan 9 Nether. Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini jelas tidak mau, dan dirinya yakin jika dia melakukan hal itu maka Jiu Yu akan mendapatkan tekanan dari seluruh tetua di dalam klan 9 Nether miliknya. Dan dia percaya dalam 2 bulan ke belakang kekuatan Mu Chen pasti akan meningkat. Dia bisa pergi menuju klan 9 Nether. Mandala yang tahu dengan keputusan Mu Chen jelas tidak meragukan keyakinan dari pemuda tersebut. Namun dirinya juga tahu jika lawan yang akan dihadapi Mu Chen memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Liu Qing. Hal ini akan menjadi ancaman tersendiri bagi sang Mu Chen. Mandala memperkirakan jika lawan yang akan Mu Chen hadapi pasti telah menduduki tingkat ke-7. Mu Chen yang juga menyadari hal seperti itu mulai meminta tolong pada Mandala untuk meminjamkan cairan roh tertinggi agar bisa membantu dirinya berkultivasi dalam terobosan kali ini. Mendengarkan permintaan Mu Chen, Mandala jelas tidak keberatan. Bahkan gadis kecil ini mulai menanyakan hal apa lagi yang ingin dibutuhkan oleh Mu Chen. Silahkan minta saja. Dengan malu-malu Mu Chen meminta tolong pada Mandala untuk membantunya mengumpulkan gulungan formasi tingkat surgawi. Permintaan ini jelas mengundang begitu banyak pertanyaan dari Mandala dan juga Kaisar Tidur serta 2 kaisar yang lainnya akan kemampuan Mu Chen tentang formasi saat ini. Mu Chen berkata jika dirinya telah mempelajari
tentang formasi tingkat surgawi. Jika dia mendapatkan gulungan itu seharusnya tidak sulit untuk mengaktifkannya. Mendengarkan penjelasan seperti itu, Mandala mulai bersyukur. Dengan bantuan sebagai seorang master formasi, maka dia yakin Mu Chen akan mampu melawan generasi muda klan 9 Nether. Kesempatan ini juga bagus bagi Mu Chen untuk mengembangkan level kedua dari kitab suci naga dan Phoenix. Dengan pergi menuju benua binatang ilahi, maka Mu Chen pasti akan bisa lebih mudah dalam menemukan darah binatang suci yang bisa membantu kultivasinya. Jika hal itu berhasil dikembangkan, maka Mu Chen akan memiliki simbol naga dan Phoenix sejati yang melekat dengan tubuhnya. Setelah perbincangan singkat ini, Mandala akhirnya menyetujui untuk membantu Mu Chen mencarikan gulungan formasi. Bersama dengan itu, dia akan memberikan Mu Chen cairan roh tertinggi untuk diserap. Namun dirinya juga harus mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga jika sampai Mu Chen gagal di dalam pertarungan klan 9 Nether. Jika tetua klan tidak mau melepaskan Mu Chen, maka Mandala harus siap untuk bertarung. Mu Chen yang melihat seluruh pengorbanan dari Mandala mulai berterima kasih karena gadis kecil ini selalu mau membantu dirinya dalam segala hal. Mandala berkata, "Aku melakukan semua ini dengan ikhlas. Dan saat ini, yang perlu kau lakukan hanyalah fokus untuk melakukan terobosan ke tingkat ke-6 dalam kurun waktu 2 bulan. Tak ingin membuang waktu, Mu Chen pun memutuskan untuk meminjam tempat kultivasi dari Mandala di alam Daluo ini. Tempat itu memiliki kabut yang berwarna putih dan mengandung begitu banyak energi spiritual. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam goa itu, lalu duduk bersila memulai kultivasinya. Mu Chen perlahan menutup mata hingga membuat energi spiritual yang ada di tempat sekitar masuk ke dalam tubuhnya saat ini. Setelah menyerap energi spiritual selama kurun waktu 5 hari, Mu Chen bisa merasakan apabila tubuhnya sudah berada di keadaan yang paling sempurna. Tak ingin mengulur waktu lagi, Mu Chen memutuskan untuk segera mengambil 1 juta cairan roh tertinggi yang dia dapatkan dari Mandala. Karena banyaknya cairan yang ada mulai terbentuk aliran-aliran jernih dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dan dengan gerakan yang pasti, Mu Chen mulai mengubah segel tangannya hingga membuat cairan-cairan itu terserap masuk ke dalam lautan agung di dalam dirinya. Dalam kurun waktu 10 hari, Mu Chen hanya dapat menyerap sekitar 1/5 dari cairan yang ada. Hal ini jelas masih tidak cukup untuk melakukan terobosan. Dia pun kembali memejamkan matanya agar bisa menyerap sisa cairan yang masih ada. Setelah beberapa saat, akhirnya Mu Chen bisa menyerap seluruh cairan roh tertinggi itu. Kilatan cahaya mulai nampak dari luar tubuhnya. Hal ini disebabkan karena kekuatan spiritual di dalam lautan yang agung milik Mu Chen sudah mencapai puncaknya. Setelah merasakan jika energi yang ada cukup untuk melakukan sebuah terobosan, Mu Chen kembali memutuskan untuk menutup matanya. Dan kali ini, dia berharap jika terobosan yang dia lakukan akan secepatnya membuahkan hasil. Di sisi lain, Mandala dan juga ketiga kaisar mulai berdiri di depan pintu goa tempat Mu Chen melakukan terobosan dan juga kultivasi itu. Gadis bernama Mandala mulai khawatir karena sudah 1,5 bulan Mu Chen masih belum keluar dari dalamnya atau bahkan menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Jika hal ini terus berlanjut, maka Mandala yakin apabila posisi keempat akan diberikan pada salah satu pemuda terkuat dan juga berbakat di dalam klan 9 Nether. Mandala pun mulai berkata pada 3 kaisar yang ada, jika sampai kurun waktu yang telah ditentukan Mu Chen masih belum menyelesaikan terobosannya, maka kita harus bersiap untuk berperang. Aku ingin tahu seberapa banyak penguasa bumi di dalam klan 9 Nether yang akan binasa di tanganku. Mendengarkan ucapan dari seorang Mandala membuat kaisar tidur dan juga 2 kaisar yang lainnya jelas merasakan sebuah penindasan yang luar biasa. Setelah kultivasinya selama 1 bulan yang penuh, gadis bernama Mandala itu sudah berhasil menyelesaikan terobosan dari penguasa bumi atas. Setengah langkah menjadi penguasa bumi atas sejati. Dengan kekuatannya saat ini ditambah artefak suci, menara penekan iblis langit berbintang yang merupakan piramida hitam, kaisar tidur yakin apabila penguasa bumi dari klan 9 Nether pasti akan banyak yang tunduk di bawah Mandala. Ketika ketiga kaisar sedang mengagumi kekuatan Mandala, mereka mulai merasakan adanya sebuah getaran
dari puncak gunung yang merupakan tempat Muchen berlatih yang tidak lain juga goa. Bahkan beberapa detik kemudian goa tempat Muchen berada tiba-tiba dar meledak dengan keras. Dan bahkan ledakan ini mulai memperlihatkan sosok dari Muchen dengan energi spiritual yang mengelilingi tubuhnya. Melihat energi yang ada, Mandala dan juga ketiga kaisar jelas tahu apabila Muchen sudah berhasil melakukan terobosan ke tingkat ke-6. Mereka pun mengucapkan selamat. Mandala juga mulai menyerahkan 5 gulungan berwarna berbeda kepada Muchen. Itu adalah gulungan formasi spiritual yang sebelumnya diminta oleh Muchen. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen pada akhirnya akan mampu mengaktifkan seluruh gulungan ini dan dia akan memenangkan pertarungan perebutan kuota keempat yang ada di dalam klan 9 Nether demi seorang Xiuyu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.